Mari kita berdoa. Sebagaimana pujian kami Tuhan, kami ingin tinggal di dalam Engkau, menikmati pertumbuhan di dalam Engkau, menikmati pemeliharaanmu, pengajaranmu. Oleh karena itu, ini hati kami, pikiran kami, yang siap untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu yang beribadah hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari Minggu Seksagesima ini dikutip dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31. Beginilah firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang hari ini kembali punya kesempatan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom. Shalom. Yahowu. Yahowu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami pergumulan terdalam? Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya beban berat dalam hidup? Rasa terhimpit yang merampas seluruh kekuatan kita, sampai sendi-sendi rasanya lemah. Ada saat-saat di mana hidup ini berjalan tidak sebagaimana yang kita harapkan. Semua terasa gelap, pertolongan rasanya sulit. Dan ketika situasi seperti ini, terkadang orang bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, mengapa Engkau membiarkan aku seperti ini? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di saat-saat kita kehilangan kekuatan, apa yang seharusnya kita lakukan? Kemana seharusnya kita bersandar? Dalam teks yang kita baca hari ini, Nabi Tuhan Yesaya mengingatkan kepada orang-orang yang ada di Babel, yang dalam situasi sebagai orang-orang buangan, supaya tidak lupa dan tidak mengabaikan Tuhan, atau malah bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan dengan penderitaan yang mereka hadapi. Saudara, meskipun orang-orang yang ada di pembuangan menyadari bahwa mereka dibuang karena dosa, tetapi karena sekian lama tanpa ada pertolongan, sekian lama menunggu situasi yang tidak menyenangkan,
maka mulai muncul keluh kesah. Ini manusiawi. Secara psikologis mungkin bisa diterima. Akan tetapi secara iman, kita diarahkan untuk melihat Tuhan. Kalau dia membiarkan umatnya, mengizinkan umatnya menghadapi sengsara, aniaya, penderitaan, itu tidak berarti bahwa dia diam, dia kehilangan kekuatannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, atau absen terhadap apa yang terjadi. Tidak. Itu sebabnya Nabi Yesaya mengingatkan umat Tuhan. Mengapa kamu berkata demikian? Mengapa mengeluh untuk situasi ini? Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang kekal. Bumi langit ini saja diciptakan. Apalagi persoalan kita yang sebenarnya tidak seberapa. Terkadang persoalan yang kita hadapi menutup mata hati kita untuk melihat bahwa di balik itu ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada persoalan-persoalan kita. Ada banyak orang yang jadi orang Kristen karena berpikir bahwa ketika dia jadi Kristen, hidupnya tidak akan bermasalah. Dia tidak akan menghadapi pergumulan dan persoalan. Ini salah besar. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu biru. Yang Tuhan janjikan itu adalah penyertaan. Dan yang Tuhan inginkan adalah orang-orang yang percaya kepadanya tetap menaruh pengharapan kepadanya. Seringkali kita hilang pengharapan lalu kemudian hilang percaya karena persoalan dan pergumulan yang terjadi di dalam hidup. Dan firman Tuhan hari ini datang menyapa kita untuk mengingatkan kita kembali. Hal yang pertama yang jadi pembelajaran adalah jangan pernah mengeluh, apalagi bersungut-sungut kepada Tuhan ketika menghadapi situasi yang berat yang menghimpit hidup. Bukankah berkali-kali dalam firman-Nya dia mengundang, bawa itu kepadaku, serahkan itu kepadaku. Yesus berkata, bawa, mari kepadaku, hai yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seringkali kita terlalu sibuk memikul beban kita dan lupa membawanya kepada Tuhan. Saya seringkali menggunakan perumpamaan orang yang sedang memikul beban, lalu kemudian truk lewat, meminta orang itu untuk naik. Sini Pak, saya tolong. Ketika sudah naik di atas truk, apa yang terjadi? Harusnya orang itu sudah bisa nyaman bebas, bebannya diletakkan dan dia tinggal cari posisi di mana yang nyaman untuk melanjutkan perjalanan. Tapi seringkali bukannya masalah selesai, malah masalah bertambah runyam. Kenapa? Karena sudah naik di atas truk, dia masih memikul bebannya. Bukannya masalah selesai, masalah malah berlipat-lipat. Sudah datang kepada Tuhan tapi tidak percaya kepada Tuhan, tidak mempercayakan kepada Tuhan persoalan dan permasalahan yang dihadapi. Itu akan merampas semua kekuatan, merampas semua energi. Dan hari ini kita diingatkan, nantikan Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Kita seringkali mau mencoba mengatur Tuhan dengan cara kita dan mau memaksa Tuhan dengan waktu yang kita inginkan. Saudara, hidup kita ini ada dalam pengaturan Tuhan. Tuhan tahu yang lebih baik. Kapan waktu yang tepat? Bagaimana caranya? Mari percayakan kepada Tuhan. Bahkan ketika kita mempercayakannya kepada Tuhan, firman Tuhan hari ini memberi penegasan. Kita akan mendapat kekuatan yang baru. Ketika kita angkat tangan menyerah, Tuhan aku tidak bisa, pada saat itu Tuhan turun tangan untuk mengangkat dan menopang kita, memberi kekuatan yang baru kepada kita.
Maka digambarkan dalam firman Tuhan, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Kenapa? Ada kekuatan baru dari Tuhan. Masalah boleh terjadi, tapi bersama dengan Tuhan kita akan naik terbang tinggi. Ini yang membedakan burung gagak dengan burung raja wali. Seringkali burung gagak itu mengganggu raja wali, tapi raja wali tidak sibuk menghabiskan energi menghadapi gagak. Apa yang dia lakukan? Dia naik terbang tinggi, dan gagak sudah tidak mampu untuk berbuat apa-apa lagi. Bersama dengan Tuhan, berharap kepada Tuhan, kita akan naik terbang tinggi bagai raja wali. Kita mendapat kekuatan baru untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam teks yang kita baca hari ini merupakan janji permulaan akan pembebasan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang ada dalam pembuangan. Nantikanlah Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan memberkati. Ayat hafalan dari ayat 31a, Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa di saat kami menghadapi keletihan dalam pertarungan hidup, firman-Mu mengingatkan kami bahwa menantikan Engkau adalah jawaban, karena Engkau akan memberi kepada kami kekuatan yang baru. Dalam situasi pandemi berkepanjangan juga kami menantikan Tuhan, supaya kami juga memperoleh kekuatan yang baru. Dalam berbagai pergumulan hidup ini juga, yang merampas energi kami, merampas kekuatan kami juga mau menantikan Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati kekuatan yang baru yang Engkau sediakan. Meteraikan firman-Mu menjadi harta yang terindah bagi kami semua, kini dan selamanya, dalam nama Yesus. Amin.